Hai guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, ini YouTube channel baru aku. Video pertama di sini aku akan membahas mengenai apa sih HSG itu. Dan buat kalian yang penasaran mengenai bagaimana HSG dilakukan, tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Apa sih HSG itu? Hysterosalpingografi atau yang sering dikenal dengan sebutan HSG merupakan pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X untuk melihat kondisi rahim dan daerah di sekitarnya. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada wanita yang memiliki masalah infertilitas atau keguguran yang berulang. HSG sendiri juga merupakan salah satu pemeriksaan untuk program kehamilan. Jadi, buat kalian pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi belum juga positif hamil, coba konsultasi ke dokter spesialis OBGYN. Kemungkinan akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG sendiri memiliki keuntungan atau manfaat guys, yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada rahim, tuba falopi, seperti penyumbatan atau perlengketan, sekaligus sebagai treatment untuk membuka penyumbatan atau perlengketan pada tuba falopi, menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam rahim saat dilakukan pemeriksaan HSG, atau yang sering dikenal dengan nama media kontras. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan. Apa aja sih persiapannya? HSG tidak bisa dilakukan serta-merta atas permintaan sendiri ya guys. Jadi harus konsultasi ke dokter spesialis OBGYN dulu dan mendapatkan surat pengantar pemeriksaan HSG. Setelah mendapatkan surat pengantar, kita mencari tahu informasi mengenai tempat pelaksanaan dilakukannya HSG. Lebih baik lagi kita membuat janji penjadwalan di tempat tersebut. HSG sendiri gak bisa dilakukan sewaktu-waktu guys. Jadi HSG hanya dilakukan di hari ke-10, 11, 12 HPHT. Apa itu HPHT? HPHT adalah hari pertama haid terakhir. Jadi, semisal kalian haid pertama di tanggal 2 Juli, maka HSG hanya bisa dilakukan di tanggal 11, 12, dan 13 Juli. Kenapa sih hanya dilakukan di hari ke-10, 11, dan 12? Ini untuk menghindari terjadinya pembuahan ya guys. Jangan lupa juga untuk berpuasa berhubungan sampai dilakukannya pemeriksaan HSG. Alat-alat HSG. Buat kalian yang sudah searching mungkin mengenai alat HSG, apa aja sih yang digunakan dalam pemeriksaan HSG? Kok ngeri ya bentuknya? Oke, tenang aja guys, jangan takut dulu ya. Jadi, ada beberapa alat yang digunakan dalam pemeriksaan HSG. Di antaranya ada betadine dan kasa steril. Apa sih fungsinya betadine dan kasa steril? Untuk membersihkan bagian luar dan bagian dalam vagina sebelum dilakukannya HSG. Kemudian ada gunting klem, spekulum, atau yang sering disebut dengan cocor bebek. Fungsinya untuk membuka vagina. Oh ya, spekulum sendiri atau cocor bebek ada jenis-jenisnya ya guys ya. Ada yang terbuat dari besi, steril, dan juga ada yang terbuat dari plastik. Kemudian ada kanula atau kateter. Opsional ya guys. Jadi bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan kanula atau kateter. Tergantung peralatan yang ada di tempat kita melakukan HSG. Kemudian SPED dan media kontras atau obat berbentuk cair yang akan dimasukkan pada rahim.
Sekarang kita masuk ke prosedur pemeriksaan HSG. Bagaimana sih prosedurnya? Oke, yang pertama, sebelum dilakukannya pemeriksaan HSG, akan dilakukan yang namanya informed consent oleh petugas. Jadi, apa sih itu informed consent? Informed consent sendiri adalah persetujuan tindakan dalam bentuk lembar kertas yang disahkan dengan tanda tangan. Sebelum kita mengesahkan untuk dilakukan pemeriksaan HSG, kita akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur-prosedur pemeriksaan HSG di tempat kita akan melakukan pemeriksaan tersebut. Sebelum dilakukan pemeriksaan, jangan lupa buang air kecil terlebih dahulu ya guys. Karena pemeriksaan HSG ini membutuhkan waktu cukup lama. Jadi nggak mungkin kan saat kita di tengah-tengah proses pemeriksaan tiba-tiba ingin buang air kecil. Setelah itu, kita menunggu dipanggil untuk masuk ke ruangan. Kemudian berganti baju pasien ya guys. Kemudian proses pemeriksaan dan pemasukan media kontras. Hasil pemeriksaan HSG. Setelah dilakukannya HSG, tentunya kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk film radiologi hitam putih dan hasil bacaan dari dokter radiologi atau expertise. Bisa dilihat pada gambar. Itu merupakan gambar rahim saat terisi oleh media kontras. Spillage positif menandakan bahwa media kontras mengisi rahim, tuba falopi, sampai overfull ke rongga abdomen. Kemudian patensi tuba dextra sinistra adalah saluran tuba kanan kiri terisi normal. Oh ya guys, saat pemeriksaan HSG sebenarnya tidak sakit kalau kita sendiri rileks atau tidak tegang. Hanya terasa mules saat media kontras masuk ke dalam rahim. Pada saat dilakukannya pemeriksaan HSG, kita akan diposisikan sedemikian rupa oleh petugas atau radiografer yang menangani kita. Kita diposisikan tiduran terlentang, miring ke kanan, miring ke kiri, ataupun tidur miring. Untuk bentuk posisi rahim sendiri, ada 3 jenis ya guys. Ada posisi normal, bisa dilihat pada gambar, rahim kita tergambar dengan warna merah. Bagian tengah merupakan posisi rahim normal. Kemudian ada posisi antefleksi. Antefleksi adalah posisi rahim kita menekuk ke depan. Jadi antefleksi itu rahim kita mengarah ke depan. Kemudian ada posisi retrofleksi. Kalau retrofleksi merupakan posisi rahim kita menekuk ke belakang. Bentuk-bentuk rahim juga bermacam-macam ya guys. Bisa dilihat pada gambar, ada bentuk rahim unicornuate, ada bentuk rahim bicornuate, ada didelphi, ada septa, dan juga ada bentuk arcuate. Oke, cukup sekian dulu ya guys penjelasan mengenai pemeriksaan HSG. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada yang kurang jelas, silakan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.